Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum para pemirsa sekalian dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mencari rezeki, diberkahi dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, pada saat ini kita akan melaksanakan sebuah program yang sebenarnya program ini sudah lama direncanakan dan diminta oleh Pak Kiai Mahmud untuk segera dikerjakan. Tetapi karena ada banyak hal yang menjadi penghalang, sehingga program kali ini yaitu podcast kita baru bisa mulai sekarang. Perkenalkan, nama saya Nahrawi. Mungkin sebagian dari pemirsa sudah tahu. Kali ini saya akan berperan sebagai host. Dan di studio kali ini sudah ada narasumber atau bintang tamu. Bukan bintang tamu ya sebenarnya, narasumber. Beliau adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Madinatul Mustafa tentunya. Dan beliau sekarang posisinya sebagai salah satu guru pengajar di Pondok Pesantren Madinatul Mustafa yang tercinta ini. Insyaallah kita akan berbincang-bincang selama 30 menit ke depan dengan beliau, dan kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nama, kemudian berapa usia beliau, apakah masih single gitu atau sudah menikah. Insyaallah kita akan berbincang seperti itu dengan gaya santai ya. Jadi kita tidak akan menanyakan seperti polisi menginterogasi ini pelaku tindak kriminal gitu, tegang. Kita buat santai, jadi kita ngobrolnya enak saja. Baiklah, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair, jazakallah khair. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, taib. Khair ya. Oh, tadi padahal saya sudah nanya ya. Bagaimana kabar? Belum. Oke, langsung saja Ustaz. Bisa Ustaz perkenalkan diri kepada pemirsa, nama Ustadz, kemudian Ustadz lahir di mana, tanggal berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Umar Dani. Saya lahir tanggal 2 bulan 11 98. 98 ya? Iya. Kalau 98 berarti berapa usia sekarang? Sekarang berarti 26. 26? Oh, belum sampai 30 ya? Oh, belum. Insyaallah Masih nyampe insyaallah. Masih muda guys. Iya. Ustadz, apakah Ustadz masih single atau? Oh, saya single person alhamdulillah. Single person. Iya. Ada ini nih, ada pintu lowongan nih. Oh, buat kayaknya udah para ditutup ya. Kalau saya memang masih single tapi udah ditutup juga. Oh, aduh. Sudah tertutup harapan. Iya. Mohon maaf. Silakan Ustadz, lanjutkan Ustadz. Ya, dan saya lahir di Bogor. Oke. Dan tumbuh alhamdulillah di Bogor sampai saya menyelesaikan pendidikan saya sampai SD ya. Kemudian saya lanjutkan selepas SD ke Pondok Tercinta kita Madinatul Mustafa. Oke, Ustadz. Awal datang ke Pondok Pesantren Madinatul Mustafa itu tahun berapa kira-kira? Saya masuk ke sini 2012 bulan 6. 2012 ya. Iya. Berarti waktu itu ini masih ingat nggak Ustadz? Santri-santri yang dulu seangkatan dengan antum? Oh iya. Ada berapa orang Tentunya kira-kira waktu itu? saya masih ingat karena itu perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi kami kelas 1 itu ada 9 orang, Ustaz. 9 orang ya? Orang ya. Oke. 9 orang itu ya yang seumuran itu berarti Ustaz Saad yang sekarang ada di sini. Saad, Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan, Masya Menteri Allah. Keuangan. Dari dulu sampai sekarang kita berjuang bersama gitu. Oke. Kemudian Ustaz Rosyada yang sekarang itu juga Ustaz Rosyadi itu Ustaz Rosyada itu satu angkatan juga. satu kelas. Satu kelas juga. Oke. Kemudian Taufikur Rahman, Taufik April. Enggak, saya ingat saya gini. Waktu itu saya ingat saya itu kelas berapa? Kelas 3 ya. Saya kan jadi guru kelas 3. Itu ada siapa? Arafat dulu itu. Iya. Kemudian antum ya kalau nggak salah ya. Iya. Satu lagi siapa waktu itu? Ustaz Aji. Ustaz Aji ya, 3 orang ya. Ustaz Pirin juga ada di Pirin. sini. Campur datang telat. Itu yang aslinya itu kita 9 orang, Ustaz. 9 orang. 9 orang. Dan nanti kecampurnya itu ketika seiring
lama Berjalannya kita di waktu. sini ya berjalannya waktu, jadi ada tambahan dari luar gitu. Oh. Kalau aslinya itu emang 9 orang. Hmm. Bahkan saya dengan Ustadz Rosyada itu beda 1 hari. Saya dengan Ustadz Rosyada dengan Taufik Afrila itu. Gabriela, Iya, Bandung. Bandung. Hmm. Oke. Kalau Ustadz Saad Ramadan bulan haji datangnya. Tapi intinya antum dengan yang lain itu satu angkatan lah ya, satu kelas ya. angkatan, satu kelas. Walaupun cuma beda 1 hari Beda atau 2 hari 1 hari atau atau 1 bulan bulan, gitu. iya. Oke, oke, oke. Oke, Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah berapa tahun antum menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Madinatul Mustafa, Ustaz? Alhamdulillah 6 tahun. 6 tahun ya. Saya mulai belajar 2012 dan selesai 2018. 12 ya. Sebelum Covid kalau gitu ya. Enggak, saya tuh sekitar 2 tahun sebelum Covid lah Itu selesai. Covid itu kan 2019. Iya, akhir kan? Oh, akhir ya. Iya. Oh, berarti Soalnya saya ke Afrika itu 2019 juga, Ustaz, sebelum Covid. sebelum Covid. Oke, oke, oke. Yang saya ingat ketika antum masih di sini itu kan, antum kan sempat khidmat itu ya. Ya, khidmat. Berapa tahun itu? Saya khidmat 2 tahun. 2 tahun ya. Kurang sekitar mau exam terakhir itu, ujian terakhir saya 3 bulan. Ujian sebelum terakhir masuk ujian santri. Ujian santri terakhir saya mempersiapkan ke Afrika. Itu aja, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Ya, kurang 2 bulan 3 bulan lah. Ini sebenarnya khidmat wajib antum yang 1 tahun itu sudah lewat. Udah lewat. Oh, itu selesai. dapat banyak, Ustaz. Pokoknya gini, santri-santri dimanapun berada ya, saya ngasih nasihat buat kalian. Jadi selesaikan pendidikan kalian selama 6 tahun. Hmm. Kemudian nggak cukup hanya 6 tahun, karena harus ada masa khidmat 1 tahun. Setelah 1 tahun khidmat ini kalian akan tahu hasilnya nanti, gitu. Jadi setelah menempuh pendidikan 6 tahun kemudian ditambah 1 tahun khidmat, ini nanti kalian akan beda, kelihatan beda, gitu. Oke, Ustaz. Kemudian berikutnya, Baik. berarti antum berangkat ke Afrika itu tahun 19 awal, 19 pertengahan. bulan 6 pertengahan berarti ya, bulan 6. sebelum Covid. Sebelum Covid. Aman itu berarti, Ustaz. Aman, alhamdulillah. Kita nggak Ngeri. usah pakai masker Iya. dulu. Ngeri kalau seandainya antum berangkat pas Covid, kira-kira waduh susah itu. Iya, susah Susah banget. sekali itu. Mungkin nggak bisa berangkat lah Iya, kalau lagi alhamdulillah. Covid itu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Ustaz, kemudian Afrika yang kita tahu kan gini. Kita banyak yang tidak tahu bahwasanya Afrika itu ada sebagian kawasan yang penduduknya banyak orang Islamnya. Hmm. Bisa diceritakan Ustaz, sedikit tentang Sebenarnya Afrika ini, Ustaz, yang kalau- tempat antum belajar itu. Saya tuh di Afrika Selatan. Afsal ya atau Afsel. Afsal. Oke. Jadi kalau lebih famous atau lebih dikenal orang banyak itu Afrika Selatan yang mengadakan FIFA bola 2010. 10. FIFA. Iya, iya. Yang ini, yang Shakira itu. Nah, yang Shakira itu tuh di Apa Afrika lagunya itu? Selatan. Lagunya apa? Ingat, ada yang ingat? Yang waka-waka. Oh iya, waka-waka. Itulah, di situ saya belajar di Afrika Selatan gitu. Jadi ketika antum sudah ada di sana, apa namanya, Piala Dunia, Udah jauh lah. oh jauh ya? Kan itu 2010. Oh iya, 2010 ya? Oh iya, iya. Saya kesana 2009. 10. Iya, Oke, oke, 2019 saya kesana. Oke, oke, oke. Sudah lama. Tapi famousnya itu ya terkenalnya itulah supaya bisa membedakan tempatnya di mana ya di Oh. negara tersebut gitu. Jadi jangan mengira oh Afrika berarti miskin dong, terus terbelakang dong. Iya. Enggak, ini Afrikanya ya bayangin aja di 2010 aja mereka sudah bisa menjadi tuan Oh. rumah gitu. Berarti maju negaranya. Emang yang saya lihat pun di sana ya maju negaranya. Oke, 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 oke. Oke, itu berarti gini. Tahun 2019, pertengahan 2019 antum berangkat ya kan? Nah, itu menempuh pendidikan berapa tahun Ustaz, di sana kira-kira? Di sana itu sebenarnya kurikulumnya itu 7 tahun Ustaz. 7 tahun. 7 tahun. Kalau kita memang tidak ada basic dari nol ya, misalnya dari nol itu memang 7 tahun kurikulumnya, dan saya alhamdulillah karena lulusan Madinatul Mustafa dan saya di sana menempuh 4 tahun saja selesai. 4 tahun. Kalau di Pondok Pesantren Madinul Mustafa kan ada istilahnya kelas itu kelas intensif. Apa itu sama dengan kelas Di intensif? sana
sebenarnya jadi tergantung kita merasa kemampuan level kita sudah di mana, dan paling nanti tahun pertama kita belajar bahasa aja. Bahasa. Bahasa. Apa bahasa yang Karena dipakai saat di sana itu daily language-nya itu bahasa sehari-harinya bahasa daily Inggris. language? Oke. Iya, tapi kalau dalam kelas bahasa Urdu dengan Urdu. guru-guru sepuhnya. Bahasa Urdu itu kan bukannya bahasa orang Pakistan. Iya, Urdu itu bahasa Kok- India Pakistan. Kok bisa, Seth? Kan itu kan lembaga pendidikan yang ada di Afrika ini, Iya. yang daily language mereka itu kan pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi kok di dalam lembaga pendidikan di sana kok pakai bahasa Urdu gitu? Jadi karena kan guru-guru kita di sana itu ya progeny of Indian of Pakistan gitu, Apa itu? keturunan keturunan Oh, keturunan. India Pakistan. Bahkan Oke. sebagian memang dari India Pakistan. Kan maksudnya ini keturunan India Pakistan, mereka adalah orang Afrika atau orang yang dari India Pakistan yang tinggal di sana gitu. Ya oke, jadi kita mulai dari mudirnya dulu aja. Dir. Kalau mudir itu beliau memang keturunan Hindustan ya. Jadi beliau tapi lahirnya di sana. Beliau lahir di sana dan emang bahasa beliau pun sudah Inggris gitu. Tapi beliau Lahir di Afrika maksudnya. lahir di Afrika. Kemudian guru-guru yang lain memang diambil dari Pakistan dan India gitu. Kebanyakan guru-guru dari Kebanyakan Pakistan, dari India ya. India, kebanyakan dari India dan ada beberapa dari Pakistan. India ya. Iya, India. Padahal kita tahu kan India itu kan kawan-kawan, India itu kan kuch hota hai, banyak orang-orang Hindu kan. Iya. Sarukan. Kemudian ya kita tahu lah India itu kan negara orang yang mayoritas kan kebanyakan orang-orang Hindu. Tapi ternyata banyak juga orang-orang Muslim yang berkualitas dari segi keilmuan yang yang tentunya orang Islam gitu. Iya, Bisa di dia. sana emang kalau kita melihat dari segi mazhab ya, itu memang kuat sekali di sana itu Hanafi. Dan bisa disebut salah satu rujukan dunia itu ya di India, di salah satunya adalah pondok Diobendi itu, Darul Uloom Dioben. Nah itu masya Allah keilmuan mereka. Ustaz, gini, selama menempuh pendidikan 4 tahun di Afrika itu Afsal ya. Kita ngomongnya Afsal apa Afrika? Afrika. Afsal aja ya. Afsal boleh. Afsal. Tapi orang-orang tahunya Afrika, Ustaz. Afrika Selatan mungkin lebih ini ya. Afsal itu kan Lebih spesifik. singkatan gitu. Oh iya. Oke. Selatan. Anggap saja kita anggap saja Afrika ya, kita pakai bahasa Afrika karena orang banyak yang nggak tahu Afsal, Afrika Selatan. Oke. Selama menempuh pendidikan di Afsal atau di Madrasah Darul Ulum Zakaria ya. Itu apa pengalaman dan kesan yang paling pengalaman yang paling berkesan ketika antum menimba ilmu di sana? Mungkin bisa diceritakan supaya kawan-kawan juga. Pertama ketika saya ke sana memang semuanya berbeda gitu. Maupun dalam keadaan sampai dalam thariqah pun seperti mazhabnya pun udah beda gitu. Karena kita bermazhab Syafi'i. Kalau di sana guru-guru kita bermazhab Hanafi. Jadi bukan hanya keadaannya yang berbeda. Jadi hampir semua itu berbeda gitu. Dari ketika kita ke sana, maka bahasa pun sudah berbeda. Pasti. Terus cuaca pun sudah berbeda. Kemudian sampai ke mazhab kita pun berbeda gitu. Dan memang kulit kita pun berbeda. Memang sangat pengalaman yang luar biasa lah untuk awal-awal kita membiasakan untuk hidup di sana dan berjuang mencari ilmu di sana gitu. Oke, gini Zed. Kita di Pondok Pesantren Madinatul Mustafa kan notabene kita belajar mazhab Syafi'i kan ya. Sedangkan antum di sana kan belajar mazhab Hanafi. Ketika pulang antum sudah pindah mazhab atau tetap mazhab Syafi'i? Enggak, kita di sana malah lebih kuat Syafi'i kita. Oh gitu. Oh. Karena kita mempunyai satu guru yang memang beliau ini selalu menyerang kita sebagai Syafi'i gitu. Menyerang, maksudnya Maksudnya itu mendalilkan kita dengan dalil-dalil Hanafi. Maka bukan kita menjadi Hanafi, tapi malah kita mencari dalil-dalil untuk melawan kembali dalil-dalil Hanafi gitu. Jadi kita makin be strong gitu. Di sana tuh menjadi pulang tuh ya lebih kuat Syafi'inya gitu. Artinya gini, kitab-kitab yang dipelajari di Madrasah Darul Ulum Zakaria itu kebanyakan kitab-kitab karangan ulama Syafi'i atau ulama dari mazhab Hanafi. Kalau kitab secara fikih ya fikih Hanafi. Fikih Hanafi ya.
Tapi kalau pelajaran umum ya kebanyakan Syafi'i. Karena di sana pun kita belajar Mishkat. Miskat. Mishkat itu kan mualifnya Syafi'i. Oh, Kemudian Jalalain itu pun mualifnya Syafi'i. jalan lain ya. Kemudian dari Kutubus Sittah aksaruhum Syafi'iyun. Kutub Sittah. Imam Kutub Bukhari, Imam Muslim. Kalau Bukhari kan memang mujtahid, tapi kan ya sebelum mujtahid itu kan Iya, pasti iya. bermazhab juga. Oke. Ustaz, selama 4 tahun di sana, tentunya kan antum nggak mungkin diem gitu dekem di pondok ya kan? Pasti keluar gitu. Ada Iya. acara apa? Itu ada nggak Ustaz, kira-kira pengalaman yang mengesankan ketika antum bergaul, berdialog atau bermuasyarah, bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sana? Biasa kalau di sana itu karena negaranya lumayan danger ya. Danger Nggak maksudnya Ustaz? danger itu bahaya lah. Jadi nggak seaman di Indonesia gitu. Oh, Jadi kita pun nggak dianjurkan untuk selalu keluar. Kalaupun kita keluar itu minimal 2 orang 3 orang. nggak bisa sendiri ya? Bisa sendiri karena Bahaya kita itu. foreign bahaya. Kalau kita Oh. keluar sendiri foreign udah. Adalah beberapa teman juga yang kena begal seperti itu karena Begal? iya kena begal ada. Ya Lagi Allah. liburan lagi. Itu alhamdulillah yang kena begalnya itu ya bisa boxing ya. Wow. Jadi bisa melawan. Oke, ini teman-teman penting ya, santri-santri. Jadi kalau ada program pelajaran bela diri, kalian ikut. Jadi jangan sampai ketika ada masalah seperti yang Ustadz Dani sebutkan itu, kita hanya diem gitu. Minimal kita bisa membela diri. Ya Ustadz ya? Mm. Setuju nggak Ustadz? Iya itu emang masya Allah. Emang haruslah membekali diri. Apalagi yang niat keluar negeri kemanapun negerinya ya haruslah. Itu anjuran. Oke, baik Ustadz. Kira-kira apa lagi yang perlu ditanyakan ini? Jadi tadi kan kalau untuk pengalaman ya. Nah. Jadi di sana itu kita merasa ya kita itu muslim gitu. Saya ini muslim gitu. Terus ketika kita pakai baju muslim itu kita merasa wow gitu. I'm the muslim gitu. Saya seorang muslim. Karena kalau ketika kita keluar daerah pondok aja itu udah bukan keadaan Islami lagi. Karena kan di sana Islamnya cuma 4% saja. Begini Ustadz, artinya lembaga pondok apa namanya madrasah Darul Alam Zakaria itu di tengah-tengah komunitas yang bukan muslim, begitu. Di sana sebenarnya kalau komunitas masih termasuk dalam lingkup yang Islamnya banyak gitu. juga. Tapi ya kalau secara ini tetap saja tidak seperti keadaan kita di Indonesia kan yang notabene Islam gitu. Jadi gitu, misalnya kita ke mall ya jumlah kita terhitung sedikit juga gitu. Maksudnya jumlah orang Jumlah Islam. orang Islam gitu. Oke. Ustadz, mungkin gini, kawan-kawan yang nonton atau bapak-bapak wali santri mungkin bisa ditanyakan, Ustadz, bagaimana pendaftaran gitu misalkan apa namanya? Bagaimana saya ingin ini anak saya belajar di sana gitu. Iya. Apa yang harus saya lakukan saat gitu. Mungkin bapak-bapak atau para pendengar, pemirsa bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba bantu tanya kepada Ustadz Dani dan jawabannya kita akan buat di video reels ya atau apalah gitu supaya nanti dapat jawabannya. Ustadz, terakhir Ustadz, Ya, siap. gini, biasanya di akhir perbincangan tamu-tamu yang masuk podcast, walaupun sebenarnya podcast baru 2 orang ya. Itu awalnya siapa? Yang dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang dibawa oleh Ustadz Faisal itu, yang dari Ghana, ingat nggak? Siapa namanya? Abdul. Pokoknya itulah lupa saya namanya, mohon maaf. Baik. Itu satu. Kemudian podcast yang dilakukan bersama Ustadz Faisal ya, Ustadz Faisal. Cuman videonya belum sempat diedit karena ada hal yang tidak bisa yang membuat video itu tidak bisa diedit. Oke, Ustadz, artinya di akhir acara kita akan minta nasihat atau apapun yang sekiranya ucapan itu dapat memberi semangat untuk para pendengar sekalian. Silakan Ustaz. Mungkin untuk semua santri
jangan terlalu fokus memikirkan di mana kita belajar, tetapi fokuslah bagaimana Anda belajar. Karena kalau kita lihat kualitas dalam negeri dan luar negeri, kembali lagi kepada dia pribadi gitu. Kita kalau mau lihat kualitas dalam negeri, Gus Baha kan, bagaimana keilmuan beliau kan, luar biasa. Dan yang lain juga gitu, tidak bisa disebutkan satu persatu. Contohnya aja, Gus Baha luar biasa. Terus kalau mau lihat kualitas yang dari luar negeri, Ustadz Abu Somad, nah, lihat kualitas beliau, luar negeri lulusannya. Jadi intinya dimanapun kalian belajar itu memang sangat mendukung keadaan universitas ataupun pondok yang kalian belajar di sana, bagaimana keadaan masyaikhnya, kualitas guru-gurunya dan kitab apa yang dipelajari itu sangat mendukung sekali, bahkan penting dipikirkan. Tapi yang paling pentingnya lagi itu bagaimana kita belajar sungguh-sungguh apa tidaknya di situ. Kalau kita belajar dimanapun tapi kitanya memble nggak sungguh-sungguh, ya hasilnya nggak bisa begitu dibanggakan gitu. Maka jangan terfokus di mana kita belajar, tapi fokuslah dulu di mana bagaimana kita belajar. Dan ya mungkin yang mau keluar negeri, ya dianjurkanlah sungguh-sungguh ke sana, karena memang ada beberapa poin-poin yang nggak bisa kita dapatkan kecuali kita ke sana gitu. Salah satunya pemikiran yang luas, terus melihat adat Islam di negeri lain itu seperti apa gitu. Jadi kita nantinya nggak fanatik juga. Jadi kita lebih banyak wawasan saja, Iya, wawasan. pengalaman juga lebih luas ya. Oke, baiklah Bapak pemirsa sekalian, kawan-kawan santri ataupun ustadz-ustadz, perbincangan yang bisa dapat kita lakukan bersama Ustadz Dani. Mudah-mudahan perbincangan yang ngobrol-ngobrol yang sedikit ini ada sedikit masukan buat kawan-kawan sekaliannya. Dan saya ada pesan buat kawan-kawan sekalian, ya, seberat apapun penderitaan yang kita jalani di hidup ini, tetap kita harus melangkah. Paksakan melangkah, walaupun langkah itu hanya langkah-langkah yang kecil. Karena langkah-langkah yang kecil itu yang akan menyampaikan kita kepada tujuan yang kita inginkan. Kalau kita berhenti melangkah karena capek, maka sampai kapanpun kita tidak akan sampai pada tujuan. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.